الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه كرامة أزواجه خصوصا وعلى الكتاب يروضي المحارم الشيخ الصيد وصليم إلى روح حبيب محمد عيشة ووصولهم ووفورهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين شيخ لله لهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين ولوالديه. Ayat berapa? Ayat 210. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rasul صلاح الجسد والروح توبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصحح بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat, selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidakkah mereka menantikan orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yang hanya memilih yang dia mau saja, yang enak-enak, yang enggak enak ditinggalin, ya. Bani Israel, Yahudi itu maunya masuk tapi milih-milih. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Yang Allah haramkan jauhkan, yang Allah halalkan jangan diharamin gitu. Nah, sekarang mereka nggak mau mengikuti masuk ke dalam agama Allah secara totalitas. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya adalah mereka menanti orang-orang yang nggak mau masuk mengikuti Islam secara totalitas. Illa melainkan ayyatiyahumullah, akan datang Allah kepada mereka, maknanya amruhu, urusan Allah akan datang kepada mereka, ya, yakni azab Allah akan datang, azab Allah fi dhulalin, di dalam kegelapan, minal ghamam, awan. Mereka pikir awan datang gelap mau turun hujan. Lama mereka enggak diturunin hujan. Ngarepin banget Allah turunkan hujan. Kirim awan gelap.
Wah, mereka girang nih, hujan nih, kumpul. Kata yang turun azab. Yang turun bukannya hujan, ternyata azab. Cara Allah begitu. Ya, mengazab manusia yang ingkar atau enggan melaksanakan perintah Allah secara keseluruhan. Atau jadi bisa aja Allah, ya, Allah ya kalau bahasanya diledek gitu. Dipikir hujan, kan biasanya hujan kalau mau turun gelap dulu. Kayak tadi jam 4.10, oh gelap nih, kayaknya hujan maghrib. Omek ya, kan ngajar gak? Ya kalau reda ngajar. Waktunya gak reda, dia nekat. Omek. Wal malaikatu, dan para malaikat yang datang bawa azab. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah kehancuran mereka. Urusan mereka selesai. Ya Allah, kalau Allah yang maha berkuasa ingin mengazab manusia, siapa yang mampu menghalangi kehendak Allah? Ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Semua urusan kembali kepada Allah. Wa yujazi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya katakan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, maka dibalas baik. Kalau amalnya buruk, dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil diperlihatkan amal kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik biar kata sebesar biji zarrah, Allah kasih lihat. Yang buruk biar kata sebesar biji zarrah, biji atom, ya Allah kasih unjuk. Amalan inti yang terbaik kecil, amalan yang buruk kecil, nggak lepas daripada hitungan sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan nganggap remeh tuh kebaikan, ma'ruf, biar kata kecil jangan. La tahtagiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh kema'rufan itu walaupun sedikit, jangan. Kerjain aja. Mumpung kita bisa, kerjain. Ya. Mau tidur, sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, masa kagak bisa? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, baca lagi. Ya. Berapa kali? 11 kali atau 21 juga boleh. Baca lagi kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali ya. Apalagi tabarok ya. Surah tabarok. Jangan nambah yasin deh. Yasin nggak jadi tidur akhirnya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya orang kalau lagi tidur kan dia udah tahu dirinya mati sementara. Orang tidur tuh ruhnya keluar. Yang Allah takdirkan hidup, Allah kirim lagi. Ya. Kalau yang Allah takdirkan mati, ditahan ruhnya. Hingga tinggal jasadnya doang. Mbak, bangun mbak, udah gak ada nafas. Kong, bangun kong, udah gak bangun. Berapa banyak orang tidur. Udah keluar. Ya. Kalau Allah mau tentukan dia mati, kagak dibalikin lagi, ditahan. Ya. Kalau yang hidup sampai ajal yang ditentukan nanti. Makanya ketika tidur tutup dengan kebaikan-kebaikan. Baru kita tidur. Orang dulu kan mau tidur baca bayang dulu,
berapa rakaat dalam keadaan suci, ngadepnya kiblat, tutup aurat, tidur telanjang. Mentang-mentang nggak ada yang lihat, ya jangan. Baca bismikallahumma ahya, bismikallahumma ahya wa bismika, dengan namamu aku hidup ya Allah, dengan namamu aku mati. Baca ayat kursi sekali, al-kulhu ya 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Baca al-kafirun, jadi jaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, jadi mati syahid kita dapat pahala syahid. Allahumma barik li fil mauti wa fima, ya Allah berilah keberkahan pada matiku dan setelah matiku. Tabarak, kalau masih sanggup. Tabarakalladzi la ilaha Muhammadun, tidur. Cakep itu. Hingga kalau dia ajalnya datang dalam tidurnya, selesai dia husnul khatimah karena menutup dengan kebaikan. Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ada puja bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Ya kan? Hidup kita ternyata. Berarti roh kita Allah balikin. Mata melek, kuping dengar nggak budak, tangan bergerak masih, alhamdulillah. Ingat kita umat Nabi Muhammad, tambahin lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Pengen dapat ridha Allah pagi-pagi, baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Tuh, kalau orang ngucapin kalimat itu Allah ridha. Ya. Raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Allah bilang aku juga ridha kamu sebagai hambaku. Wa bil islami, Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Cakep. Mau tidur HP yang dicari, grepek. Ya. Kelar, mandi, uduk, bayanglah. Benar gak? Jadi emang nggak wajib, itu amalan-amalan yang memang dianjurkan saja, sunnah. Tapi itu kemakrufan yang nggak boleh kita sia-siain, kan gampang. Bacanya gampang, ngerjainnya gampang, nggak pakai biaya. Mau pakai ngeluarin biaya baca gitu enggak? Ya, minta hidayah sama Allah, taufik supaya bisa. Itu mau tidur, bangun tidur aja. Amalin tiap hari, begitu. Ya. Perbuatan jahat juga jangan, walaupun kecil, hindarin. Ini mah dosa kecil. Apa dia? Gak bikin masuk neraka. Istighfar juga ntar diampunin. Tapi jangan lupa, perbuatan dosa kecil kalau ditumpuk tiap hari dikerjain lama-lama gede. Ya. La tahqiranna dzunubal kibar fa innahu yatasya'abu dzunubul kibar. Jangan anggap remeh dosa kecil. Karena dari dosa kecil itu ya numpuk, membukit jadi gede. Hari ini lama-lama gede. Nah, itu yujazi, fayujazi. Semuanya bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallah fa innallaha syadidul iqab. Sal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyalah kepada mereka ya Muhammad, kepada Bani Israel, tanya kabekitan, nanyanya ngenyek. Ya, nanya tapi ngenyek. Nanyanya kam atainahum, berapa banyak yang kami telah berikan kepada mereka itu nikmat, min ayatin bayyinah, bukti yang nyata.
Allah suruh Nabi Muhammad tanya kepada Bani Israel, udah berapa banyak bukti-bukti yang nyata itu yang Allah kasih kepada ente. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tabekitan, ya, ngenyek. Karena Bani Israel itu banyak mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan bukti yang jelas dari Allah akan kebesaran Allah. Mestinya mereka bersyukur. Ya. Selamat dari kejaran Fir'aun. Udah di tengah, di pinggir laut, gak ada lagi tempat melarikan diri. Mau kemana? Allah suruh Nabi Musa, kan Bani Israel yang dibawa tuh. Allah suruh Nabi Musa pukul laut tebeleh hingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dihancurkan beserta bala tentara. Bukan nikmat, bukti nyata akan kekuasaan Allah. Karena Nabi Musa minta sama Allah. Ya. Wa inzal manna wassalwa, turun hidangan manna wassalwa, kayak macam roti ame burung. Ya, nggak pakai nyari, diam aja. Pagi malaikat yang nganterin manna wassalwa. Tar datang lagi. Kata Allah, jangan pakai disimpan. Oh, rakus. Ada yang taruh di bawah ranjang karena ketakutan. Disuruh sama Allah jangan pakai nyimpen, makan kenyang udah ntar datang lagi, makan kenyang udah jangan pakai simpen. Emang dasar rakus disimpen. Makan kenyang juga nyimpen. Ya, artinya mereka melanggar juga perintah Allah. Padahal perintahnya cuma gitu, jangan nyimpen. Karena rasa takut, tomak. Nah, tomak bahaya, makanya orang kalau tomak. Ya. Akhirnya di stop sama Allah. Banyak nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada mereka. Tanya tuh kepada mereka ya Muhammad. Berapa banyak bukti-bukti yang nyata yang Allah berikan, datangkan kepada mereka. Kan nanyanya berarti kenyek. Artinya udah berapa banyak nikmat yang datang kepada kalian. Berapa banyak bukti yang Allah pertontonkan kepada kalian. Tapi kalian masih ingkar juga kepada Allah. Bukan main orang. Ngerti ya? Makanya nanyanya tadi apa ya? Ngenyek. Nanya-nanya tabekitan. Ya? Udah diumumin berkali-kali, pakai nggak datang juga nanya, emang apa acaranya? Ya emang lo nggak denger, udah berkali-kali diumumin, emangnya lo nggak denger? Itu pertanyaan emangnya lo nggak denger itu kan pertanyaan tabekitan, nanya tidur sih lo gitu kan, ya. Zahiratin kafal kilbahar wa inzalil manna wa salwa. Wabaddaluha kufran, mereka ganti tuh nikmat dengan kekafiran. Allah kasih nikmat, dia kafir, diingkar. Yang diancam sama Allah. Orang yang mengkufuri nikmat. La in syakartum wa la in kafartum azabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmat aku, kata Allah, aku tambahin. Kita syukurin nikmat Allah nih, nggak bakalan kurang karena Allah yang berjanji bakal dilebihin. Dapat duit nyumbang, dapat duit sedekah, dapat duit infak, dapat duit ngasih makan orang. Nggak kurang tuh duit, malah nambah. Dapat duit diungkepin, dapat duit nyumbang nggak mau, infak nggak mau, sedekah nggak mau, ngasih makan orang juga nggak mau. Bukannya malah gede, habis. Gak berkah. Tapi kalau kita syukurin tuh nikmat, walaupun kita nggak habisin, masa dapat 1 juta nyumbang 1 juta kan nggak mungkin nih. Dapat 1 juta buat bini gope, benar nggak? Buat anak persiapan deh 2,5, ya nggak? Yang 2,5 deh itu kerenan dikit deh 1/4 berarti 1/4 infak. Kalau nggak 1/4 ya 1/2 1/4. So on. Iya.
setengah seperempat seonnya. Ya, tapi masih ada kepeduliannya. Allah basi keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum, ingkar nikmat Allah. Enggak bersyukur. Inna azabi lasyadid. Wa may yubaddil ni'matallah, siapa orang yang mengganti nikmat Allah, ay ma an'ama bihi alaih minal ayat, yaitu apa nikmat yang Allah berikan kepadanya, termasuk bukti-bukti akan kebesaran Allah. Li'annaha sababul hidayah, karena nikmat Allah itu sebabnya hidayah. Ya. Bukti itu adanya nikmat manna wa salwa, langsung malaikat yang datang, itu bukti kebesaran Allah, itu sebabnya hidayah. Masa sebab hidayah nggak mau diterima, diingkarin, luar biasa. Jadi sebab hidayah. Adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikmat yang terbesar dari Allah. Itu sebab hidayah kita itu. Kalau nggak ada Rasul, mungkin kita nggak kenal Allah. Kalau nggak Nabi nggak dibangkitin, nggak kenal. Pokoknya kita bersyukur sama Allah, tapi nggak bersyukur sama Nabi Muhammad, sama aja belum bersyukur sama Allah. Ya, kata Allah, abdi lam tashkurni, idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayh. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, berfirman, hambaku, kamu belum syukur kepada aku kalau kamu belum bersyukur kepada orang yang aku alirkan nikmat melalui dua tangannya. Jadi nikmat Allah yang kita dapat semua ini, itu berkat Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak dapat nikmat. Maka itu bersyukur kepada Allah. Tapi kata Allah, ente nggak bersyukur kepada aku. Kalau nggak bersyukur juga kepada sebabnya. Siapa sebabnya? Orang yang aku alirkan nikmat melalui kedua tangan. Al-Habib Ali mengatakan dalam Merawi Sintudur doanya ya, Gosimi imdadika fi ibad. Nabi Muhammad itu Gosimi imdadika fi ibadik. Pangkatnya Rasulullah itu yang membagikan ya karunia Allah kepada hamba-hambanya. Allah mau kasih karunia kepada hambanya, itu Nabi Muhammad yang bagi-bagi. Karunia Allah, tapi yang bagiin Gosip Nabi Muhammad. Wasaki ku'usi irsyadika li ahli widadik. Dan Nabi SAW itu yang mengedarkan hidangan hidayah. Mengedarkan hidangan hidayah kepada kekasih-kekasih Allah yang Allah pengen. Nanti dapat hidangan hidayah nih yang ngedari Nabi Muhammad. Ya. Wasangki ku'unsi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain. Nabi itu sayyidnya, penghulunya, penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni langit, penghuni bumi, itu sayyidnya Nabi itu. Wa asyrafus sagalain, Nabi Muhammad itu paling mulia makhluk. Mau jin mau manusia itu paling mulia Nabi Muhammad. Wa asyrafus sagalain, al-abdil mahbubil khalis, hamba yang betul-betul murni dicintai Allah. Jadi Allah cintanya murni banget. Amin. Ya, al-mahsusi minka bi ajalil sa'is, yang memang mendapatkan kekhususan dengan kekhususan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkatnya Nabi Muhammad dalam Simtut Turab. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Ghasyifah wala syagga annahu sallallahu alaihi wasallam wa al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Ya enggak diragukan lagi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah al-wasitatul uzma, perantara yang besar, perantara yang agung dalam setiap nikmat.
Mau nikmat apa aja sebut. Nikmat apa aja kita dapat, itu perantara agungnya Nabi kita Muhammad. Bal huwa aslul ijad. Bahkan dia Nabi Muhammad itu asalnya kejadian. Semua kejadian di muka bumi ini, semua kejadian di langit, semua yang adanya makhluk, itu asalnya Nabi kita Muhammad. Nurnya. Nurnya. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tabarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Yang pertama tampil di alam semesta ini nur Nabi Muhammad. Ya, malaikat belum, falak belum, aras belum, kursi belum, nur Nabi Muhammad. Yang Allah ciptakan dari nurnya sendiri. Allah ciptakan nur Nabi Muhammad dari nurnya Allah. Baru dari nur itu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqadam. Itu simtud turun ilmu. Kalau kita baca rawi, kita terjemahin, baca rawi, kita cari terjemahnya itu, wah ilmu luas tuh. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Ba'alawi. Ba'alawi. Iya Ba'alawi. Udah kelar ya, udah. Ngolah begal nasab udah kau. Keluar-keluarnya cuma di medsos doang. Mau nantang, diajak diskusi, nggak datang. Al-Kaburi. Orang ditantang, Buya, Uwas ditantang, Buya ya, jadi nanya deh, diamin aja, nggak laku. Ya. Yang cinta tetap cinta, yang benci tetap benci, biarin aja. Emang udah ada dua golongan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta. Ya, biar dibilang palsu, enggak, kita tetap yakin. Ya, kita lihat keilmuannya, akhlaknya luar biasa. Kalau yang segelintir mah emang ada. Di mana-mana ya oknum ada, betul nggak? Anak kiai juga nggak semuanya bener. Anaknya, gitu juga habaib ada juga. Cuman kan dia tanggung sendiri. Ya, kalau zuriyah Nabi berbuat salah itu bikin malu datuknya, coreng nama Rasulullah. Makanya dosanya 2 kali lipat. Bebannya berat. Kesalahan mereka itu kalau bikin aib buat datuk-datuknya, jangan sampai. Makanya kita nasihatin kalau ada aib-aib yang gitu, ente bikin malu. Datuk ente, lihat salaf ente. Pakai ente ulama besar, akhlaknya luar biasa, apalagi Rasul. Ente kok begini? Nah, jadi dia sadar. Ilmu. Jadi mereka tuh harusnya nyebarin ilmu. Bukannya mempertontonkan hal yang enggak bagus. Jadi obat. Ya adanya ini ujian jadi obat buat yang masih enggak ngerti daripada Sadah Ba'alawi, jadi obat buat mereka. Tapi kalau melihat yang sebagian besar kan luar biasa. Saya yang generasi terdahulu, deh generasi kita aja. Ali Kuitangnya, Ali Al-Habsi, Habib Ali Bungur, Habib Salim bin Hamdan Jindan, Al-Habib Abdullah bin ulama-ulama besar. Apalagi yang di atas-atas. Habib Ali, Habib Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu, setelah datang tuh nikmat, fa innallaha syadidul 'iqab, maka sungguhnya Allah itu sangat berat, sangat keras azabnya, siksanya. Ingat, ya, kita ingkar kepada nikmat Allah. A'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Memang hamba yang bersyukur itu sedikit. Maka dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit. Ya nama Nabi mah doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk yang sedikit. Kok masuk yang sedikit? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Kalau hidupin miskin, matiin miskin serem nih. Nah, tapi jadikan aku termasuk jumlah yang sedikit. Maknanya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang selamat di sisi Allah. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah kalamih al-fatihah.